Ini semua pahala-pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Nabi SAW berhubungan dengan masalah sholat berjamaah dan juga banyaknya langkah menuju ke masjid. Kata Nabi SAW, ribatu yawman fisabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Ribat satu hari saja, berjaga-jaga jangan sampai musuh menyerang, itu lebih baik nanti di hari kiamat balasannya daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, menunggu sholat ke sholat sesudahnya sama dengan ribat. Berwuduk di waktu-waktu yang dibenci sama dengan ribat. Memperbanyak langkah ke masjid dan peduli dengan ini sama dengan ribat. Maka ini harus kita jadikan sebagai salah satu program kita. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Nomor 6, saya bacakan dulu semua hadisnya, baru kita mengorek mutiara dari hadis-hadis ini. Insya Allah baru kemudian kita tambahkan dengan syarah atau penjelasan lebih jauh. Di sebab atau pelebur amal yang keenam, banyak melangkah ke masjid dan menunggu sholat sesudah sholat. Ini ada kolerasinya dengan sholat berjamaah di masjid. Tapi di sini lebih kepada langkah kakinya. Artinya makin jauh tempat kita dari masjid dan kita jalan kaki, maka makin besar pahalanya selain mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Qalu bala ya Rasulullah, qala isba'ul wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khuta' ila al-masajid wa intidharus salati ba'da salati fadzalikumur ribat. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW menyempurnakan uduk pada saat-saat sulit. Ini pernah kita jelaskan di poin sebelumnya tentang ya, menyempurnakan uduk. Saat-saat sulit ini kayak musim dingin, kayak kita lagi ngantuk, ya, lagi malas mau perbaharui uduk lagi, ya. Kemudian banyak melangkahkan kaki ke masjid dan menunggu sholat sesudah sholat, maka itu adalah ribat atau sama pahalanya dengan menjaga di perbatasan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, disilakan dengan ribat. Dan dalam bab jihad, kata Nabi SAW, ribatu yawman fisabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Ribat satu hari di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Riwayat yang terakhir yang diangkat oleh penulis di amal pelebur yang keenam ini adalah sabda Nabi SAW, "Atani al-lailata Rabbi tabaraka wa ta'ala faqal, ya Muhammad, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la? Qultu na'am fil kaffarati wad darajat, al-makthu fil masajidi ba'da as-salawati wal mashyu 'ala al-aqdami ila al-jama'at wa isbagul wudu'i fil makarih." Lalu ada titik-titiknya, artinya masih ada lanjutan hadis, tapi ini yang diambil saksi bahasan oleh penulis. وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. Malam ini, kata Nabi SAW, Rabbku mendatangiku. Titik-titik, lalu berfirman, "Wahai Muhammad, apakah kamu mengetahui apa yang sedang diperselisihkan atau dibicarakan oleh para malaikat yang mulia di langit sana?" Maka aku menjawab, iya, tentang pelebur-pelebur dosa dan pengangkatan derajat-derajat, yaitu berdiam di masjid, menunggu sholat setelah sholat, kayak maghrib ke isya. Kita lagi nggak ada kegiatan, nunggu sampai isya misalnya. Melangkahkan kaki menuju ke masjid, sholat berjamaah. Ini betul-betul menjadi pembicaraan para malaikat karena sangat besar balasan yang diberikan hanya dengan melangkah ke masjid. Dan menyempurnakan uduk saat dingin yang menggigil atau menggigit. Siapa yang menjaga hal-hal tersebut? Maksudnya, dia berdiam di masjid kalau lagi tidak ada kegiatan hanya untuk menunggu sholat sesudahnya, kemudian memperbanyak langkah ke masjid untuk sholat berjamaah dan suka berwudu setelah batal walaupun di musim dingin yang luar biasa, ya, maka pastikan dia akan hidup dalam kebaikan. Semua kebutuhannya akan dipenuhi. Kalau mati pun pastikan dia husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Dan statusnya dari semua dosa-dosa yang pernah dilakukan seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya bersih dari dosa-dosa. Ini baru sebagian kecil dari hadis-hadis yang merupakan keutamaan orang yang menjaga sholat berjamaah di masjid. Berikut juga memperbanyak langkah-langkah kaki ke masjid dan mengikat diri di masjid kalau lagi tidak ada kebutuhan antara sholat dengan sholat sesudahnya. Duhur ke asar misalnya, maghrib ke isya, asar ke maghrib misalnya, contoh. Hadis-hadis ini kita coba korek dulu mutiaranya dari amar pelebur kelima di bahasan tentang sholat berjamaah di masjid. Hadis ini kata Nabi SAW, siapa yang berwudu untuk sholat dan dia menyempurnakan wuduknya. Berarti ada perbedaan antara wuduk sholat dengan wuduk selain untuk sholat. Seperti misalnya wuduk sebelum tidur kan ada, ya. Atau kita hanya mau dalam kondisi selalu dalam keadaan wuduk, batal wuduk lagi. Walaupun itu bisa dipakai untuk sholat,
Tetapi kalau seseorang mau meraih pahala ekstra, sebelum waktu sholat wajib dia wudhu lagi. Bahkan salah satu perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemarin bulan lalu tepatnya, karena sebulan sekali juga kami adakan itu tablik akbar serial sahabat, kita sedang membahas Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Salah satu sifat ciri khas beliau adalah at-ta'assi, sahibut ta'assi, orang yang sangat fanatik dengan Nabi. Nah, saking fanatiknya, ada beberapa perbuatan yang mungkin orang tidak umumnya lakukan. Di antaranya masalah menjaga wudhu untuk sholat. Satu waktu pernah ditanya kepada Nafi'. Nafi' ini pelayannya Abdullah bin Umar. Bagaimana sholat malamnya Abdullah bin Umar? Seakan-akan penanya ini mau mencontohi. Maka kata Nafi', kalian tidak akan mampu. Karena Abdullah bin Umar kalau sholat tahajud, dia wudhu untuk sholat 2 rakaat. Begitu salam, dia wudhu lagi untuk 2 rakaat yang sesudahnya. Begitu salam, dia wudhu lagi untuk sholat rakaat yang ke-6, 2 rakaat yang ketiga. Begitu salam, dia wudhu lagi untuk 2 rakaat yang keempat, berarti yang 6, yang ke-7, yang ke-8. Begitu salam untuk witir pun 21, 2 rakaat witir dia wudhu dulu baru dia salam. Setelah salam dia wudhu lagi untuk witir yang 1. Jadi dalam satu sholat malam itu, Abdullah bin Umar bisa mengulangi 6-7 kali wudhu. Orang tidak pernah terfikir seperti ini. Tapi memang ini punya keutamaan tersendiri. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan mungkin belasan hadis pada pertemuan yang lalu. Masalah keutamaan wudhu. Dia akan menjadi cahaya yang terang pada hari kiamat. Dia akan membersihkan dosa-dosa. Berguguran bersama dengan tetesan air terakhir dari jari jemari seseorang. Dari wajahnya, dari kepalanya dan kakinya. Semua ini akan membersihkan secara total dosa-dosanya. Perhiasan seorang mukmin nanti di surga akan memenuhi tempat yang terjangkau oleh air wudhunya gitu ya. Orang yang tidur kemudian dalam kondisi dia wudhu dan meninggal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, dan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang kadang-kadang kaum muslimin remehkan. Makanya tadi saya bilang, kadang-kadang kita setelah mendengarkan sekian kali baru kita terdongkrak atau terdorong untuk mengerjakan. Itulah manfaat kita mengulang-ulangi dalam majlis. Ya. Kalau tidak mungkin khutbah Jumat cukup sekali. Ya, tetapi diulang-ulangi selalu, bahkan kadang-kadang temanya terulang, tetapi memang butuh untuk mencas kembali. Kuping kita ini butuh untuk mendengar, akal kita butuh untuk mencerna, dan hati kita untuk merenungi, lalu membuat anggota tubuh kita mau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama diambil dari hadis di halaman 22 bagi yang pegang bukunya ya. Siapa yang berwudu untuk sholat dan dia menyempurnakan wudunya. Kemudian faedah kedua adalah lalu berjalan menuju ke masjid, sholat fardu. Untuk melakukannya berjamaah. Ya, berjamaah di sini. Jadi dia memang tujuannya ke masjid bukan hanya karena janjian sama orang, bukan karena tidak enak sama atasannya, dia sendiri mau mengejar keutamaan sholat itu, berjamaah. Ya. Maka kalau terpenuhi syarat ini, dia wudhu untuk sholat sempurna, kemudian dia juga pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dengan orang-orang tujuannya karena Allah, maka akan dibersihkan dosa-dosanya. Dalam riwayat yang di bawahnya tadi, riwayat Bukhari, itu disebabkan kenapa dibersihkan dosa-dosanya, karena kalau dia wudhu menggugurkan dosa-dosa. Kalau dia melangkah ke masjid, itu juga membersihkan dosa-dosa, karena setiap langkahnya dicatatkan 1 pahala ke masjid dan 1 langkah lagi diampuni dosa-dosa. Kemudian di poin nomor 6 dikatakan bahwasanya yang paling banyak mengampuni dosa-dosa dan paling cepat mengangkat derajat di surga, amalan yang banyak dianggap remeh oleh orang, berwudhu pada satu waktu-waktu yang dibenci. Malam hari kalau mau tidur sunnahnya wudhu, atau pada saat batal wudhu kemudian masuk waktu sholat, atau kita sudah pakaian rapi lalu kemudian kita harus wudhu lagi misalnya, atau kita pernah jelaskan juga itu di bab wudhu ya, atau pada saat selepas biologis kemudian mau mengulanginya ya, sunnah Nabi SAW adalah berwudhu dulu, atau mau tidur dan menunda mandi junub juga membersihkan kemaluan lalu wudhu. Nah ini semua hal-hal yang orang kadang-kadang anggap remeh atau malas, tapi justru itu yang paling cepat membersihkan dosa-dosa dan meninggikan derajat. Kemudian juga banyaknya langkah menuju ke masjid. Ini faedah yang lain yang bisa kita ambil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini julukannya ya, nama dia Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu. Itu saking inginnya mengejar banyaknya langkah menuju ke masjid, beliau melakukan 2 hal. Yang pertama, beliau keluar jauh waktu sebelum azan. Jadi kayak misalnya azan itu jam 12, mungkin kalau kita sekarang setengah jam lah sebelumnya itu ya. Yang membuat kita sering ketinggalan sholat berjamaah, sholat qobliyah, doa mustajab antara azan dan iqamah, takbiratul ihram pertama imam, saf pertama. Ya. Ini kenapa? Karena kitanya menunda, nanti azan baru mau wudhu, antri lagi. Akhirnya ketinggalan banyak keutamaan.
Orang mukmin yang peduli dengan sholat, dan kalau dia perbaiki dan mulai dari sholat, semua urusannya akan baik. Kalau Anda mau perbaikin apapun, ekonomi Anda, karakter Anda, apa saja, semuanya mulai dari perbaikin di sholat. Coba. Dan penuhi 3 hal, tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Itu kesimpulan 3 poin tentang khusyuk gitu ya. Bagaimana begitu azan kita sudah hadir. Di saf pertama bagi laki-laki sudah harus hadir gitu ya. Perempuan pun sama tentunya, di azan itu sudah berada di atas sejadah dan mengenakan mukennahnya. Kemudian tepat gerakan sesuai ajaran Nabi SAW dan tepat bacaan juga yang diajarkan. Karena kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salat sebagaimana kalian melihat aku salat gitu ya. Maka ini kesimpulan daripada kehusyuan. Maka kita harus jauh sebelumnya. Nah, Abu Hurairah lakukan adalah beliau jauh sebelum azan setiap salat beliau sudah menuju ke masjid. Tujuannya adalah untuk memperbanyak langkah. Misalnya dari rumah beliau ke masjid Nabi itu bisa garis lurus ke sana. Tetapi beliau mutar sengaja karena masih ada waktu untuk memanggil teman-teman dan tetangganya. Ayo sholat yuk, sudah mau dekat waktu. Sehingga dapat pahala mengajak orang sholat, dapat pahala langkah kaki yang banyak menuju ke masjid. Ya, seperti itulah. Ya. Maka ini termasuk perbuatan selain uduk di waktu-waktu yang dibenci, memperbanyak langkah ke masjid, ya, itu termasuk paling cepat membersihkan dosa-dosa dan juga mengangkat derajat. Dan di hadis di poin nomor 6 ini, dan juga mengikat diri antara sholat dengan sholat sesudahnya. Ya, ini usahakan ya, dalam kalau bapak ibu nggak bisa dalam setiap harinya, sebulan sekali aja ada waktu sholat di mana anda bertekad, berjanji antara anda sama Allah tidak keluar dari masjid. Maghrib Isya misalnya, yang paling gampang tuh Maghrib Isya karena waktunya pendek. Apalagi kalau di masjid dekat rumah ada ta'lim ya, sekaligus kita ikut ta'lim, nah itu bagus banget. Karena ini pahalanya sama dengan ribat. Ribat itu sama, kalau ribat itu di depan kita musuh, pasukan musuh mau menyerang muslimin, di sini muslimin. Kita sedang berjaga-jaga, kapan mereka serang kita akan melawan gitu ya. Nah ini dalam kondisi genting banget, pahalanya sangat besar. Kata Nabi SAW, ribatu yawman fisabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Ribat 1 hari saja, berjaga-jaga jangan sampai musuh menyerang, itu lebih baik nanti di hari kiamat balasannya daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, menunggu sholat sesudahnya sama dengan ribat. Berwuduk di waktu-waktu yang dibenci sama dengan ribat. Memperbanyak langkah ke masjid dan peduli dengan ini sama dengan ribat. Maka ini harus kita jadikan sebagai salah satu program kita. Hadis terakhir tadi yang kita bacakan tentang datangnya Robku kepadaku, ini kita imani apa adanya sebagaimana penyampaian Nabi SAW dan sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena memang para nabi dan rasul bisa saja bertemu dengan Allah dengan cara yang sudah Allah tentukan. Kemudian pelajaran yang lain adalah bagaimana para malaikat yang mereka adalah makhluk Allah yang mulia juga mendiskusikan, bukan diskusikan tentang masalah keajaiban ciptaan langit dan bumi. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepadaku, hai Muhammad, kau tahu enggak apa yang sedang dibicarakan oleh para malaikat di langit sana? Menjadi pembicaraan yang seru di antara mereka. Maka kata Nabi SAW, iya. Di sini ada riwayat yang menjelaskan, Nabi sempat mengatakan saya tidak tahu. Lalu Allah ilhamkan kepada beliau apa yang sedang ditujukan sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. Maka beliau mengatakan, iya, di dalam kafarat dan darajat. Kafarat itu pembersih dosa dan juga ya derajat tinggi di surga. Yang malaikat lihat surga tahu, tapi mereka kaget bagaimana Allah mudahkan hanya dengan pergi sholat berjamaah di masjid, memperbanyak langkah menuju ke masjid berjamaah, berwuduk di waktu-waktu yang dibenci. Maka itu di luar daripada jangkauan para malaikat. Mereka tidak sangka ternyata Allah menjadikan itu paling cepat membersihkan dosa-dosa yang akhirnya membuat tidak ada konsekuensi hukuman dan fasilitas akan dikembalikan kalaupun tertahan dengan dosa, dan paling cepat mengangkat derajat di surga. Tentu kalau seseorang memahami masalah ini teman-teman sekalian, dia bisa langsung terapkan. Tapi untuk mendekatkan makna begini. Kalau Anda kerja di satu perusahaan, lalu kemudian pimpinan perusahaan memberikan ada satu rel ya, ada satu tools yang dimana di perusahaan itu kalau Anda lakukan, ini jalan pintas meraih jabatan-jabatan yang tinggi. Ada yang standar itu Anda bekerja selama 2 tahun dengan prestasi begini. Tapi mungkin ada perusahaan memberikan satu wewenang, keputusan, kalau ada staff yang bisa melakukan ini misalnya, ya. Misal contoh dia mendatangkan konsumen jumlahnya 1.000 orang dalam 1 bulan, contoh misalnya. Atau dia meningkatkan omset perusahaan sekian, contoh.
atau dia bisa menyebarkan di medianya, promosikan gini-gini, maka itu akan langsung dia melewatin 3-4 level naik ke atas. Nah, orang yang melakukan ini sebenarnya tidak sulit buat dia, tapi siapa yang mau? Dia akan segera lebih cepat naik ke jabatan-jabatan tersebut. Nah, ini rasionalnya. Nah, dengan memperbanyak langkah menuju ke masjid, dengan berwuduk di waktu yang dibenci, ini sudah sangat luar biasa sampai membuat para malaikat berdiskusi panjang lebar bagaimana ini bisa Allah jadikan sebagai penyebab pembersihan dosa, dan mereka lihat neraka bagaimana susahnya orang kalau disiksa tapi bisa selamat dengan memperbanyak langkah ke masjid, dengan ya juga berwuduk di waktu yang dibenci, dan bagaimana derajat-derajat tinggi di surga bisa diraih dengan fasilitas luar biasa hanya dengan amal yang ringan sekali ini. Kemudian terakhir hadis yang kita baca tadi adalah siapa yang melakukan ini, berwuduk di waktu-waktu yang dibenci, kemudian memperbanyak langkah menuju ke masjid, sholat berjamaah di masjid, itu dipastikan hidup dan matinya akan bahagia. Dipastikan akan dijadikan penuh dengan kebaikan semasa hidup dan juga pada saat meninggal akan husnul khatimah, serta dari dosa-dosanya dia seakan-akan baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya bukan hanya haji saja yang bisa membersihkan dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu, tapi rutinitas kita dalam sehari-hari, selalu jaga kalau uduk batal kita uduk lagi, selalu jaga memperbanyak langkah menuju ke masjid dan tidak pernah bosan dengan itu, gitu kan? Nah, semua itu akan menjadi penyebab segera kita bisa meraih pembersihan dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu kita. Baik, sekarang saya akan tambahkan syarahnya, penjelasannya, gitu ya. Penjelasannya ada bab dalam kitab salat oleh Al-Mundhiri diangkat, bab tentang anjuran berjalan ke masjid lebih-lebih dalam kegelapan beserta keutamaannya. Artinya makin berat sesuatu itu, ya makin berat sesuatu yang kita kerjakan dalam ibadah, makin besar pahalanya, makin besar pahalanya. Seperti contoh teman-teman di Rusia misalnya, mereka kalau sholat berjamaah di musim dingin, saya pernah lihat cuplikannya kalau lagi musim dingin Desember, Januari itu ya, itu sampai saljunya tebal sekali dan mereka terpaksa sholat di atas salju tersebut, bahkan minus 10, minus 20, ada yang sampai minus 30, tapi tetap mereka jaga sholat berjamaah. Ini beda pahalanya dengan kita di Indonesia yang hanya gerimis atau lagi musim semi gitu ya, itu beda pahalanya. Intinya makin berat satu ibadah yang kita kerjakan, maka makin besar pahalanya, sesuai dengan kadar perjuangan kita. Makanya kata Nabi SAW, inna idhamal ajri ma'idhamil bala'. Sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujiannya. Mungkin kita pada saat mau tidur, malas banget mau wudhu gitu ya, udahlah kan cuma sunnah, tapi kita paksakan diri untuk kita melakukannya, maka ini akan lebih besar pahalanya ya dibandingkan orang yang tidak ada perjuangannya. Nah, seperti itu kurang lebih. Hadis yang pertama yang saya ingin bacakan sebagai tambahan adalah sabda Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salatul rajuli fi jama'ati tudha'af ala salati fi baiti wa fi suqi 25 darajah. Ketahuilah salatnya seseorang di antara kalian ya, berjamaah di masjid itu akan dilipat gandakan sampai dibandingkan di rumahnya dan di pasarnya sampai 25 kali lipat atau 25 derajat. Kemudian hal tersebut kata Nabi SAW, وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّى فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةِ. Itu semua disebabkan kenapa sholat berjamaah di masjid lebih besar pahalanya daripada sholat di rumah, daripada sholat ya, di pasar, di toko misalnya. Karena kalau dia wudhu dan dia menuju ke masjid, lam yakhtu khutwatan illa rufiat lahu biha darajah. Karena setiap langkahnya, satu langkah kakinya akan dicatatkan, akan diangkatkan 1 derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan akan dibersihkan langkah yang lain, ya itu adalah dosa-dosanya. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Kalau dia salat di masjid, selama dia belum bicara sama orang di sebelahnya, dia belum berdiri dari musallanya, malaikat terus mendoakan dia. Madama fi musallah, selama dia di tempat salatnya. Seraya malaikat mengatakan, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, bersalawatlah kepadanya. Ya Allah, rahmatilah dia. Saya tadi jelaskan di pembukaan kita, salawat Allah, kita kan kalau baca salawat 1 kali kepada Nabi, Allah salawat kepada kita 10 kali. Salawat Allah itu maksudnya adalah salam Allah kepada kita. Allah akan ampuni dosa, Allah akan terima amal-amal soleh, Allah akan berikan solusi dari permasalahan kita, Allah akan tinggikan derajat, itu maknanya. Maka malaikat terus berdoa bagi orang yang pergi ke masjid sholat berjamaah, dan ini tidak didapatkan kalau orang di pasar ataupun di rumah, itu makna hadisnya ya. Walaupun ini terkhususkan bagi laki-laki, karena perempuan ada pengecualian. Tetap mereka boleh sholat di masjid, sebagaimana sabda Nabi SAW, La tamna'u ima Allahi masajidullah.
Jangan kalian menahan hamba-hamba Allah wanita menuju ke masjid Allah gitu ya. Tapi tetap ada hadis yang menjelaskan lebih afdal mereka sholat di tempat paling terpencil dalam rumahnya. Maka itu lebih afdal. Tapi sekali boleh ke masjid. Tapi hadis ini lebih kepada laki-laki. Ya, makanya ibu-ibu juga butuh motivasi suaminya, anaknya agar mengenal masjid. Bapak-bapak juga jangan lupa, jangan kendor imannya. Selalu saja mengerjakan dan mengajak juga anak-anak laki-laki untuk mengenal masjid. Karena malaikat akan terus mendoakan setiap langkah tadi, satu langkah kita ya, diampuni dosa, yang satu diangkat derajat. Dalam riwayat lain satu dicatat pahala, sekaligus diampuni dosa, satu diangkat derajat. Ya. Saya ingat dulu di kota Makassar, waktu kami masih ngontrak rumah dulu. Rumah itu kontrakan itu di sini, cuma dipisahin dengan jalan, di seberang jalan itu langsung masjid. Jadi sangat dekat. Ya. Mungkin rumah terdekat dengan masjid itu rumah yang kami. Gitu ya. Tapi saya coba hitung karena penasaran dengan hadis ini. Saya ingin tahu dari pintu rumah menuju ke pintu masjid itu berapa langkahnya. Subhanallah, saya hitung, kena seriusin saya hitung. 1, 2, 3, itu 50 langkah. 50 langkah, dekat sekali. Hanya nyebrang aja. Artinya ada 50 pahala dicatat, ada 50 derajat yang didapatkan, ada 50 pengampunan dosa. Ya, ada pahala 50, ada derajat 50, ada pengampunan dosa 50. Jadi ini luar biasa gitu ya, keutamaan yang bisa didapatkan. Dan ada hadis yang lain menyebutkan dia akan diberikan pahala yang serupa pergi dan pulang. Artinya kita pergi 50 langkah, tapi dapat pahala tadi, pulangnya pun 50 langkah dapat pahala juga. Maka ini keutamaan jangan disia-siakan. Dan ingat ya, kita tidak bicara satu perbuatan tapi akumulasi. Kalau satu orang 1 tahun sholat terus berjamaah di masjid dan 1 orang dia tidak sholat berjamaah di masjid di waktu itu, maka ini secara otomatis beda sekali pahalanya. Jangankan 1 tahun, tadi sudah kita sebutkan riwayat sahabat yang meninggal, 1 mati syahid, 1 tidak. Itu cuma sepekan sudah cukup, sepekan itu sholatnya mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid sebelumnya. Jadi ini sebuah pelajaran yang luar biasa yang kita harus tahu, dan dikatakan wala yazalu fi sholatin man tadara shalah, dan dia akan terus dianggap sedang mengerjakan sholat selama dia menunggu sholat. Jadi misalnya Bapak Ibu sholat maghrib sambil ikut pengajian misalnya, niatnya sekalian tunggu isya. Walaupun kita sudah salam, lagi dengerin ceramah, atau mungkin nunggu aja di masjid deh, sambil mungkin jawab WA, walaupun itu yang penting tidak ada kemaksiatannya misalnya. Hal-hal yang mubah Anda kerjakan untuk nunggu sholat. Tetap dianggap kita sedang sholat. Ya. Pahala sholat tetap dikasih sampai selesai sholat isya nantinya. Ini yang dimasukkan dengan potongan akhir daripada hadis ini. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, man tawadda fa ahsanal wudu, siapa yang wudu lalu menyempurnakan wudunya, thumma kharaja amidan ila shalah, dan dia sengaja keluar untuk mengerjakan salat, fa innahu fi salati ma kana ya'midu ila shalah, dia terus dicatatkan pahala salat selama dia menunggu salat. Wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwatayhi hasanah, dan akan dicatatkan dari 2 langkah kakinya salah satunya pahala, wa yumha anhu bil ukhra sayyi'ah, dan dihapuskan dengan kaki yang satunya dosa. Fa idza sami'a ahadukum al-iqamah fala yas'a, apabila salah seorang dari kalian mendengarkan iqamah maka jangan dia tergesa-gesa. Fa inna a'zamakum ajran ab'adukum dara, ketahuilah yang paling banyak pahalanya di antara kalian adalah orang yang paling jauh tempatnya dari masjid. Qalu lima ya Abu Hurairah, maka sebagian orang ada yang menanyakan, kenapa Abu Hurairah? Qala min ajli kathratil khuta, beliau mengatakan yang dimaksud dengan hadis Nabi itu karena banyaknya langkah kaki menuju ke masjid. Dan disebutkan juga dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya ada seorang sahabat Nabi yang tidak pernah sama sekali telat sholat berjamaah, tidak pernah telat sholat berjamaah, selalu on time. Dan itu sudah bertahun-tahun berjalan. Maka ada seorang sahabat Nabi yang lain memberikan masukan kepada dia. Dia mengatakan, kenapa engkau tidak membeli seekor keledai tunggangan untuk memudahkan kamu pergi di siang bolong dan di malam yang dingin. Maka beliau dan kata sahabat yang menukil riwayat ini, orang ini yang tidak pernah telat sholat, orang yang paling jauh rumahnya di ujung Madinah, tapi datang ke masjid Nabi tidak pernah telat, karena dia peduli dengan itu. Lalu dikasih masukan, kenapa kau nggak beli tunggangan aja supaya bisa lebih gampang gitu ya. Maka dia mengatakan, saya ingin agar setiap langkah saya ke masjid ini pergi dan pulang dicatat sebagai saksi pada hari kiamat. Maka waktu Nabi SAW dengar, Nabi mengatakan dia mendapatkan atau engkau mendapatkan seperti yang kau niatkan. Jadi menghadiri sholat ini teman-teman bukan hal yang biasa gitu ya, tapi hal yang luar biasa yang harus menjadi program kita ya.
Ada riwayat yang lain juga unik berhubungan dengan masalah salat berjamaah. Kata Nabi SAW, la yatawadda ahadukum fayuhsinu wudu'ahu fayusbighuhu. Thumma ya'til masjid la yuridu illa salata fihi illa tabashbashallahu ilaika ma yatabashbashu ahlul ghaibi bi tal'atihi. Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu, sengaja dia wudu dan dia menyempurnakan wudunya. Sudah kita jelaskan menyempurnakan wudu pada pertemuan sebelumnya. Tidak akan kurang dari batas minimal wudu, bahkan dilebihkan, ya. Kemudian dia datang ke masjid, tidak berkeinginan kecuali ingin mengerjakan solat, melainkan Allah akan sangat berbahagia, ya, disebabkan, ya, perbuatannya itu dia ke masjid karena mau solat, sebagaimana seseorang berbahagia sekali dengan hadirnya anggota keluarga lain yang sudah lama pergi. Jadi Allah Subhanahu wa taala bergembira sekali melihat kalau ada orang yang memang dia datang ke masjid hanya untuk solat. Dan kegembiraan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemaha besarannya tentunya, ya. Tapi siapa di antara kita teman-teman tidak bangga kalau misalnya kita selalu disambut oleh pimpinan perusahaan kalau kita kerja di perusahaan karena kita selalu datang on time. Begitu 7.30 sudah ada di kantor misalnya dan dia selalu melihat kita. Akhirnya dia tersenyum, ya. Dan pasti senyuman pimpinan ini punya makna. Saya memimpin perusahaan walaupun tidak besar begini, bagi saya kalau saya melihat ada satu pegawai yang berprestasi dan saya sudah tersenyum atau saya senang dengan dia, di pikiran saya adalah bagaimana saya menambahkan fasilitas buat dia. Itu umum, normal gitu, ya. Atau saya mungkin mendahulukan dia dari pegawai-pegawai yang lain karena prestasinya. Nah seperti itulah. Siswa dan mahasiswa juga di sekolah dan di kampus sama. Yang berprestasi, suka datang on time, menjawab pekerjaan-pekerjaan dan segala macam. Itu pasti akan, ya, disayangi oleh guru-gurunya. Nah gitu, ya. Nah penyayangan guru ini berarti ada perhatian khusus nanti akan diberikan. Nah itu pendekatan makna. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia daripada apa yang kita sampaikan tadi. Kalau Allah bergembira dengan melihat hambanya yang datang, bahkan dikasih gambaran di sini seperti orang yang satu keluarga yang lama ditinggal oleh keluarga yang lain dan dia sangat rindu. Begitu ketemu bagaimana senyumannya, bagaimana gembiranya, digambarkan seperti itu kurang lebih kegembiraan Allah Subhanahu wa taala. Kalau riwayat tadi yang tentang masalah orang yang rumahnya paling jauh dari masjid itu disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Karena memang dia ingin langkah-langkah kakinya dicatatkan, ya, sebagai saksi pada hari kiamat. Dan juga dalam riwayat Ubay bin Ka'ab sama juga dilakukan atau disebutkan itu. Bahwasanya seorang laki-laki dari Ansar, aku tidak tahu, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, seseorang yang lebih jauh rumahnya dari masjid dibandingkan dia. Dia selalu hadir dalam sholat berjamaah tepat waktu. Berada di saat pertama, datang sebelum azan, lalu dikatakan kepadanya, seandainya kamu membeli seekor keledai untuk kamu tunggangi di kegelapan malam untuk menghindari dingin dan juga selamat dari hewan-hewan buas dan juga di waktu siang selamat dari panasnya cuaca. Dia menjawab, aku tidak senang, aku tidak ingin rumahku dekat masjid karena aku ingin berjalan ke masjid dan ditulis untukku setiap langkah pergi dan pulangku itu, ya, oleh Allah SWT sebagai pahala dan jadi saksi pada hari kiamat. Maka kata Nabi SAW, Allah telah mengumpulkan semua itu untukmu. Allah telah mengumpulkan semua itu untukmu. Dalam riwayat lain, kata Ubay, aku merasa iba dengan orang ini karena jalan kaki menuju masjid jauh sekali. Maka aku berkata, wahai fulan, mengapa kau tidak membeli seekor keledai yang melindungi dari panas dan juga serangga-serangga bumi? Maka dia menjawab, demi Allah aku tidak suka, aku tidak ingin rumahku dekat masjid, ya. Karena memang aku, ya, dalam pikirannya, ya, aku ingin datang, ya, atau ingin, aku berharap, ya, pahala di bekas langkah kakiku dicatat oleh Allah. Maka kata Nabi SAW, kamu telah mendapatkan apa yang kamu harapkan. Jadi ini semua pahala-pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Nabi SAW berhubungan dengan masalah sholat berjamaah dan juga banyaknya langkah menuju ke masjid.